เป็นmau pilih Mari Pak. Salam. Waalaikumsalam. Sekarang mungkin naik apa? Sekarang kono kapan? Kono. Di kuning kono acara kan. Waalaikumsalam. Desa yang saya hormati, Bapak KPD yang saya hormati, Ibu Sekdes beserta rekan-rekan kasih dan kawan yang saya hormati, Bapak pendamping BPS yang sempat hadir pada hari ini. Pertama-tama, mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT dan Maha Esa. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat kunjungan yang kedua setelah Desa Wanamukti, ya. Ini adalah kunjungan yang kedua, Pak Kades. Saya sangat bersyukur, ya, saya dengan teman-teman, ya, menyampaikan banyak terima kasih. Saya tidak berpikir apakah itu aplikasi atau seperti apa, tapi buat saya kunjungan kerja itu antar desa itu adalah suatu kebanggaan buat saya bagi pemerintah Desa Kota Selatan. Kedua kalinya sholawat salam kita aturkan kepada kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta tentunya yang setia sangat nyaman. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kades Solo Baru beserta rombongan yang mana alhamdulillah telah tiba tadi malam, ya. Sekaligus saya mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf apabila penyambutan kami Pak Kades mulai dari malam sampai hari ini, ya, saya beserta tim ada tutur kata, salah kata atau pelayanan yang tidak pas di hati Bapak Pak Kades beserta rombongan. Saya sekali lagi atas nama pemerintah desa beserta rekan-rekan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini yang perlu saya sampaikan Pak Kades. Aplikasi ini nanti boleh dilihat di YouTube-nya Kunjungan Desa Wanamukti itu Pak. Jadi diskusinya cukup hidup.
Jadi aplikasi ini sebelum sampai bertanya saya jelaskan Pak. Aplikasi ini memang dibuat untuk kebutuhan desa, bukan untuk kebutuhan kabupaten dan yang lain. Jadi ini aplikasi memang dibuat untuk kebutuhan desa. Kenapa? Dasarnya itu dibuat sebagai kebutuhan desa. Karena pemerintah desa itu hampir setiap saat dimintai data, itu Pak yang paling berat. Sehingga aplikasi ini dirancang untuk kebutuhan desa yang sinkron dengan semua OPD yang ada di kabupaten. Ya, baik itu di kesehatan, kemudian di sosial, kemudian di pertanian, termasuk tugas dan sebagainya. Ya, jadi intinya aplikasi ini diciptakan untuk kebutuhan desa untuk membantu memudahkan pemerintah desa mengakses kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini BNPB address Pak Kades. Ya, BNPB address. Ya, kita bercontoh, nanti kita praktekkan Pak Kades. Kita bercontoh, umpama tiba-tiba kita pemerintah desa itu ada mendapat bantuan pasti dari para pendamping, baik itu pendamping PKH atau pendamping BST, itu dikasih nama-namanya saja. Begitu nama-nama itu akan diberikan ke pemerintah desa, tentunya kita pemerintah desa hampir tidak semua bisa mengenali anak dan istrinya, keluarganya, ya kan? Untuk mengidentifikasi itulah kalau kita pakai aplikasi untuk memudahkan itu. Termasuk kalau pelayanan surat menyurat itu sudah sudah memang kebutuhannya, ya. Jadi kalau pelayanan surat menyurat itu sudah kebutuhannya. Jadi kalau umpama data RTM, insya Allah Pak Kades, kita semua yang ada tidak akan tumpang tindih karena semua pakai sistem. Ya, kalau NIK tidak connect Pak, bukan kita tidak menerima, tapi sistemlah yang menolak sama. Jadi semua karena pakai sistem, dia harus data itu valid by name, by address. Itu kelebihannya aplikasi desa. Kemampuannya, ya, makanya saya sampaikan Pak, kemampuan ini hampir rata-rata ditanyakan punya legalitas, punya kemampuan enggak? Hampir rata-rata aplikasi itu kemampuan itu tidak ada, banyak yang tidak mampu di atas 1 tahun. Ya, orang bilang ecek-ecek atau kaleng-kaleng. Tapi kalau saya punya aplikasi ini Pak, ada jaminan karena ini CV secara resmi dari Jawa. Dan sini saya gunakan sudah tahun ketiga. Ya, saya sudah berdiskusi dengan yang saya sampaikan Pak. Begitu kita diundang di Makassar, kemudian kita diundang di Balai, kita cukup lama juga diskusi sekaitan dengan aplikasi. Saya berdiskusi dengan para aktivis dan yang ahli IT, sama kita diskusinya. Yang pertama legalitas, yang kedua kualitas aplikasi. Ya, saya sampaikan, ayo kita bersanding. Artinya begitu kita sandingkan beberapa aplikasi untuk Sulawesi, hampir dominasi aplikasi itu munculnya dari Makassar Pak. Alhamdulillah begitu kita sandingkan di Makassar, aplikasi untuk desa Kota Selatan itu masih di atas Pak. Saya anggap masih di atas, sehingga para pencinta aplikasi sesuai dengan kebutuhan desa itu masih mengakui bahwa ini masih punya kemampuan yang cukup bagus. Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi kita langsung saja Pak operator, ya. Oke, ini sistem pelayanan Pak. Begitu ini sistem pelayanan, sampai konekkan dengan pelayanan mandiri dulu. Yang satu Pak. Umpama kalau ini Pak, ya data wajib KTP bulan ini dia tahu, ya kan. Sampai per RT nih Pak, sampai per RT, ya kan. Sampai per RT, sampai dia di foto di digital di titik koordinat, sampai di titik koordinat. Ini Pak ada BRT, jadi tidak bisa diakal Pak, ini ada BRT, kemudian ada BRT, ya kan. Ini diupdate sesuai dengan kebutuhan. Jadi begitu data itu diadu, ya kita sudah harus valid, ya kan. Jadi sudah di data begitu diadu, ada komplain dari masyarakat Pak, saya pernah terima bantuan berapa. Kalau ini kita masukkan secara update Pak, begitu dibuka di aplikasi menerima, ya kan. Kita ambil contoh kembali dulu ya. Saya sampai ambil ke contoh ke saya juga, ya kan. Umpama kita ini
Nomor dulu Pak 720812 atau nama saja. Yang dilacak itu terus satu keluarga dulu ya. Terus sama tarik ke atas. Contoh Pak, nah kayak begini Pak ya. Nah, istri saya kita penerima ini BPU ini bantuan UMKM muncul Pak biar kepala desa ini kan yang muncul dia 1.400.000 ini ya kan, ini dengan dia muncul Pak, tidak akan biar kepala desa Pak, dia akan terdeteksi dan bisa diakali Pak karena sudah terpakai ini ya yang 2.400.000 yang di bank itu Pak, tidak bisa diakali Pak, jadi tidak bisa sembunyi kita dengan titik koordinatnya nih Pak, dengan titik koordinatnya. Jadi ini aplikasi memang betul-betul untuk kebutuhan desa, membantu desa, apalagi kalau hanya tentang bercerita umur Pak. Biasanya itu kalau kita secara umur itu biasanya minta 0 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15. Kalau ini aplikasi Pak sesuai dengan kebutuhan, mau minta 0 sampai 1 saja, 1 sampai 2 bisa, sesuai dengan kemauan kita. Ya kan? Jadi itu Pak berbanyak aplikasi, ya kan? Boleh Pak kalau langsung di sela Pak sambil bertanya Pak, ya kan? Tanya tentang aplikasi, nanti kalau mau cover Pak ada, ya kan? Supaya lebih enak. Monggo, siapa Pak Kades yang Pak Ketua ini kasih di sebelah sana ya kan, supaya diberikan kesempatan untuk yang bertanya. Ini Pak kalau cuma cari jumlah penduduk, kakak dan sebagainya per update Pak nggak dapat. Ya, monggo Pak Kades. Ya baik, pertama saya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang terhormat berturut-turut Pak Kades Kota Raya Selatan beserta jajaran unsur pemerintah desa Kota Raya Selatan, unsur pimpinan DPD dan anggota, kemudian Bapak Ketua DPD Desa Baru, Ketua Bumdes Desa Baru, dan operator yang sebawah serta Bapak Wali Kamtipmas. Pertama saya menyampaikan dulu ucapan terima kasih kepada pemerintah Desa Kota Raya Selatan yang berkenan menerima kami rombongan pemerintah Desa Baru dalam rangka untuk menimba ilmu di Kota Raya Selatan terkait beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana memudahkan kita pemerintah desa ini dalam menyajikan informasi secara luas kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten. Kemudian bagaimana mengkoneksikan informasi ini mulai dari tingkat Dasawisma, kemudian Bumdes dan pemerintah desa serta BPD yang ada. Jadi sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya informasikan kepada pemerintah desa Kota Raya Selatan, kepala desa, saya rombongan berjumlah 7 orang. Saya sendiri beserta dengan Pak Ketua BPD. Ini Pak Ketua BPD, saya perkenalkan dulu nih Pak, biar kan tak kenal maka tak sayang. Siapa tahu kita ketemu kapan-kapan di mana sudah apa tidak bisa bersama karena kita tidak kenal. Jadi saya ulang lagi Pak Ketua BPD. Nanti mungkin sebentar akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan kebutuhan kami. Kemudian di sebelah sana saya itu ada Direktur Bumdes nama Baru. Oh ya, saya mohon maaf ini saya ulangi. Saya sampaikan Pak Ketua BPD, mohon maaf saya menyampaikan nama. Dengan hormat saya sebut namanya Bapak Dr. Andes Suharwan.
beliau ini di tengah-tengah kesibukan sebagai pendidik di Lembaga Pendidikan SMA Negeri Parigi, beliau masih berkenan untuk membantu kami mendedikasikan dirinya bagi masyarakat Desa Baru dan kemajuan Desa Baru. Sementara yang di sebelah kanan sana lagi, dengan hormat saya sebut namanya Bapak Berlin Saragi, Berlin Sidabutar, ya sama sebenarnya. Beliau ini adalah senior saya. Beliau ini mantan kepala desa juga. Pada saat beliau jadi kepala desa, saya sekretarisnya. Alhamdulillah sampai dengan sekarang, ya kami tetap bisa berjalan bersama, saling membantu. Beliau sebagai ketua Bumdes Desa Baru, dan di sebelah sana lagi namanya Bapak Usman Esos, ya, yang kami percayakan untuk membantu kami sebagai operator dalam mengelola data-data di desa termasuk pengelolaan keuangan. Kemudian yang pegang kamera sana adalah kasih pelayanan, dan yang terakhir Bapak kasih pelayanan namanya Pak Mas Ridono, dan Bapak Babin Kamtipmas Desa Baru, yang Bapak saya sebut namanya Bapak Melki. Ya, beliau juga berkenan mendampingi kami dan telah mendapat izin dari pimpinan. Sebenarnya kami kemarin ini berjumlah lebih dari 10, tapi karena satu dan lain hal, ada anggota DPD dan teman-teman perangkat desa tidak sempat. Jadi pada kesempatan ini, ada satu lagi, yang mohon maaf ini, saya didampingi lagi sama Pak pendamping kami yang luar biasa ini, Bapak pertama dari Kabupaten, Pak yang hormat Pak Wahid, berkenan hadir bersama kami. Ada Pak Daiman Hidayat. Ya, Pak Daiman Hidayat ini hampir setiap hari bersama-sama dengan kami memberikan support dan motivasi bahkan petunjuk ini sehingga kami bisa melaksanakan tugas walaupun belum terlalu sempurna. Jadi sejak awal saya dilantik menjadi kepala desa, cita-cita saya bagaimana, karena saya pernah jadi sekdes ini, bagaimana sulitnya mengelola data ini sampai saya kepala sakit dan tidak bisa tidur. Datang ke PDI minta itu, datang ini minta itu. Begitu saya kasih data, kenapa dinas kesehatan begini, kenapa di sini begitu, macam-macam. Jadi saya berpikir bagaimana membangun sistem ini yang real di Desa Baru, sehingga pada saat kita dimintakan data, kemudian pada saat proses penyusunan perencanaan desa yang berbasis data itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berangkat dari itu, saya banyak kali konsultasi dengan Pak pendamping, di mana saya bisa cari barang ini. Dari 2019 saya anggarkan digeser terus karena corona. Nah, alhamdulillah sekarang ini saya melakukan perubahan APBDes, dan setelah saya konsultasikan dengan DPD, kami coba mencari dan mendapatkan di sini Pak Kadis Kota Selatan itu sudah pernah ke desa saya. Jadi harapan saya melalui pembangunan sistem informasi desa yang terintegrasi ini bisa memudahkan kami sebagai pemerintah desa dan memudahkan pihak pemerintah yang di atas untuk mendapat mengakses data. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak Kades terkait dengan apa? Dan ada beberapa yang menawarkan ke saya, termasuk tahun berapa itu kita pernah mengikuti di Palu, difasilitasi oleh DPD untuk belajar aplikasi RAG Desain Desa. Tapi sampai hari ini tidak bisa kami manfaatkan karena harus diupdate setiap tahun. Begitu kita kami buka berikutnya tidak bisa lagi. Nah, makanya ini saya tanyakan, apakah aplikasi yang disediakan ini dan kita bisa bangun kerjasama ini
tidak perlu diupdate setiap tahunnya, dan bagaimana maintenance-nya. Kalau dengan tampilan-tampilan yang disampaikan oleh Pak Kades Pak Kades Kota Raya, kami pahami bahwa itulah yang menjadi pelayanan pokok kami sebagai pemerintah dalam melayani masyarakat dan menyajikan data-data yang ada. Mudah-mudahan nanti melalui kami mendapatkan sistem informasi desa ini akan membantu kami pemerintah Desa Baru untuk lebih baik lagi. Dan selanjutnya mungkin nanti sebentar dalam tampilan yang lebih baik lagi kita bisa dijelaskan lebih jauh supaya kami bisa lebih memahami dengan baik, dan nanti kalau sudah selesai itu kami akan berdiskusi kembali dengan Ketua BPD apakah kita sudah eksekusi hari ini atau bagaimana. Selanjutnya saya ingin menanyakan apakah jika nanti melalui aplikasi ini misalnya ada produk-produk yang dimiliki oleh BUMDes yang akan dipasarkan kemana, apakah juga bisa masuk melalui aplikasi ini dan akan ditawarkan kepada masyarakat atau desa yang lain, karena sekarang kan sistemnya jual beli online. Saya sampai hari ini tidak mengerti bagaimana jual beli online, makanya kami belajar di sini. Saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih kepada pemerintah Desa Kota Raya Selatan yang telah menerima kami. Terima kasih kepada teman-teman dari rombongan dari Baru, Pak Ketua BPD, Pak Badi, dan teman-teman yang lain. Saya terima kasih banyak juga Pak dari TA, Bapak Wahid berkenan mendampingi kami, Bapak pendamping desa. Semoga melalui kunjungan kita hari ini bisa membuka wawasan baru dan kita bisa lebih baik depan, dan kami mohon maaf kalau ada sekiranya hal-hal yang tidak berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelayanan di desa itu umumnya menggunakan akun administrator. Nah, ini akun administrator itu mencatat semuanya. Saya buka dulu. Ya, jadi akun administrator ini terdiri dari persuratan, kita mau input data, lihat data, pencarian data, kemudian rekapitulasi, kita mau unduh data, kemudian ini ungkapan informasi, peta begitu juga informasi. Jika kita ingin mengetahui suatu tempat, kemudian di sini ada laman web. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada surat. Nah, di sini ada berbagai surat. Yang pertama itu ada surat umum, kemudian surat from F. Kalau custom surat ini, Pak, biasanya ada format-format, ada surat-surat yang tidak terdapat. Misalnya ada surat khusus dari desa, kita bisa buatkan surat khusus ya. Ini namanya surat apa namanya? Custom. Kita buat sendiri. Jadi begitu. Ya, misalnya kemarin kan waktu kita mau pergi perjalanan waktu Covid, nah itu ada surat, tiba-tiba surat izin jalan. Nah, itu kita buatkan. Ya, itu juga. Kemudian surat keterangan yang lainnya yang mungkin belum ada tercover di SIMDes, atau biasanya surat itu formatnya tidak sesuai dengan yang diminta si pengurus ini. Jadi kita buatkan sesuai apa yang diminta itu. Jadi kayak surat ya, ini kita masukkan NIK dulu. Nah, kita masukkan NIK dulu. Misalnya saya mau buat surat domisili atau ada masyarakat yang buat surat domisili, langsung kita di sini dimintakan NIK-nya. Karena kenapa NIK? Yang bisa buat surat ini hanya penduduk desa Kota Raya Selatan, yang kita input datanya yang di sistem. Jadi di luar penduduk desa Kota Raya Selatan tidak bisa. Nah, gitu. Kecuali kita masukkan memang dia berdomisili di sini, kita masukkan, nah itu baru bisa. Gitu. Ya, jadi memang khusus untuk desa itu sendiri. Misalnya saya ya. Itu juga 0812 0202 95 1003. Jadi nanti seandainya
yang bersangkutan tidak bawa tidak bawa KTP, kita bisa bukakan lagi. Ya, gitu. Kita bisa bukakan lagi untuk mempermudah ini mencetak suratnya. Jaringan. Langsung saja ya, ini saja kita bisa buka 2 aplikasi nih. Ada gangguan. Persentase gangguan. Itu kita tinggal beri nomor surat, Kodenya ya kode suratnya. Di sini ya yang bertanda tangan di sini bisa dipilih tanda tangan kepala desa atau sekdes bisa. Kemudian ini pembuat suratnya Abdul Rahmat, sudah lengkap dengan tekniknya. Kita tidak perlu tinggal mengetik apa keperluan yang kita butuhkan dari domisili tadi itu. Misalnya untuk keperluan kredit bank atau pembuatan ATM. Ya, kita submit. Ya, surat langsung siap di print. Iya. Siap di print ya. Jadi kapanpun, misalnya kalau sekdes mau minta surat, ada masyarakat minta surat malam hari pun jadi langsung tinggal print. Ya. Jadi nggak perlu lagi, langsung jadi Pak. Nggak perlu lagi. Jadi. Cuma nomornya tadi belum ini ya, nomor sudah dengan kodenya. Tinggal tanda tangan. Print tanda tangan dah. Kalau dia pakai barcode Pak, kalau nanti kita ada sampai 4 desa Pak, kita coba yang kontrak itu. Berarti kita patungan. Jadi tidak lagi kita pakai barcode. Jadi pelayanan ke kantor itu maksudnya lebih cepat, lebih mudah juga. Tidak perlu menanyakan, boleh kita hanya menanyakan mau buat surat apa, kamu kepentingannya apa itu. Paling itu saja. Setelah itu tanda tangan, selesai surat bisa langsung di print. Di pelayanan biasa kami melakukan pelayanan kalau di kantor kami seperti ini. Kemudian tinggal tanda tangan kepala desa. Ya. Selesai semua. Selesai itu pelayanan surat. Kalau kita mau input data bisa juga. Ini data ini ada 3. Data penduduk, pajak, buku administrasi dan monografi desa. Nah, ini hasil suratnya. Yang penting dia terdaftar di aplikasi, dia bisa langsung untuk keperluan surat bisa langsung dicetakkan. Kapanpun di mana saja. Iya. Kalau yang mau pelayanan mandiri ya isi sendiri. Apalagi kalau bisa pelayanan mandiri, tinggal ngisi, tinggal pilih apa yang menjadi keperluannya, nanti tinggal operator yang muncul notifikasi dari operator nanti. Karena dicek dia sudah ada di sini di kode itu sudah dicek, begitu operatoran sudah ada orang yang mau minta surat di rumah. Iya. Dia akan kelihatan. Jadi suratan. Ini permohonan surat. Ya kan sudah keluar kodenya itu. Ini ada 10 cara. Ya, ada saya. Kalau dia iya begitu. Ya, kita setuju atau kita tolak masuk apa semua. Dia sudah di kapanpun. Jadi biasanya kan makanya orang itu harus ada, saya buat surat, misalnya telepon operator saya buat surat itu, misalnya begitu. Ya sudah, kita tinggal lihat di aplikasi, tinggal print. Tuh. Apalagi kalau ada barcode-nya, aduh lebih simpel lagi. Sudah cetak di mana saja. Iya. Cuma ini barcode kemarin datanya 25 juta. Kalau kita pakai 4 desa Pak agak enak. 55 juta 1 tahun tak berat. Oh, per tahun ya. Iya, kalau barcode per tahun Pak. Barcode itu yang mahal. Oh, sendiri om. Oh, berat. Berasa. Iya. Itu barcode itu mahal. Ya, kemudian ini input data penduduk, jadi mungkin baru ini ya, ya. bisa ada penduduk baru atau pecah kakak, bisa kita inputnya gitu. Atau pecah kakak, misalnya anaknya sudah menikah, masih satu keluarga, dia sudah buat kakak dari Dukcapil, bisa kita pecah di sini. Jadi data update terus. Tuh. Kemudian pajak. Jadi kita kalau ada pajak PBB, nah, bisa kita tulis satu-satu nomornya itu. Jadi kemarin tuh ada kasus
orang tanya ada tanahnya di Kota Raya, bukan orang dari Palu. Nah, dia bilang sudah bayar pajak atas nama siapa? Ditahu Sama semua. siapa kita sudah keluar, oh ini yang belum bayar tanya pajaknya kan. Ini Ditahu dah semua. lagi kita cari yang ini. Ditahu semua yang belum bayar pajak siapa. Dia ada akan tahu semua. Jadi kalau pelayan masyarakat ada masyarakat ngomel-ngomel apa segala macam, biasanya protes masalah mengenai pajak, kita lihat saja ini bapak belum bayar. Jadi kan bisa diketahui dia belum bayar atau sudah bayar gitu. Ya, Nah itu, ini enak Pak, mantu pajaknya. yang putih Kalau belum bayar. gratis, Pak. Iya. Bapak belum bayar pajak, kita sepakati dan dilayani. Asal sudah ada pernya, monggo. Itu tergantung dari Pak Kades. Nah itu SK-SK, SK. nah, semuanya SK peraturan desa, kemudian peraturan kepala desa ada semua di sini muat SK nomor-nomornya. Nah, contoh ya. Itu kita bisa buat ini input data tadi tuh. Nah, bisa kita buat nomor urut berapa, bisa kita buat. Rekapannya gimana? Ya, Rekapan. rekapannya dilihat data. Nah ini buku administrasi. Tuh. Kasih. Itu. Kita jadi ketik dengan klik dulu ini. Iya. Nanti kalau mau praktek silahkan mau praktek. Kita bisa sarana prasarana. Nah itu sarana prasarana tadi yang telah disampaikan semuanya lengkap. Kita mau ganti ya inventaris, misalnya MCK atau balai pertemuan, lapangan futsal atau semua. Talut. Apa ya, mau talut, mau tahun berapa dibangun, Iya. kalau kita update Pak, Iya. hasilnya kita tidak akan hilang. Intinya itu. Iya. Iya. Jadi di update ya. Iya, tuh. Kemudian itu sarana monografi Kalau desa. orang meninggal langsung ya. Ya, Iya, langsung. Pak, langsung Pak. Langsung harus cepat diupdate dia. Dia otomatis dia lapor sendiri. Iya, Ya. otomatis update lapor sendiri. Iya, terkurang. Kemudian ini ada fitur tambahan kemarin, ini data COVID ini kemarin. Data Oh, jadi COVID. ditambah sendiri nih ya. Iya. Iya, ditambah fitur yang baru. Kita Kalau minta. yang ini dulu aplikasi Dulu. ini, anu kan belum ada Belum COVID. ada. Ya, itu Ditambah, Kan Pak. 2020. Iya, itu yang positif siapa? Ya, itu kita tahu semua. Misalnya kan biasanya dari Babin Kaptimas kan minta Iya. data kan. Ya. Nah, itu data yang sudah vaksin siapa semua tinggal kita lihat aja sih. Tuh. Apalagi biasanya operator itu diminta data dari dinas sosial, itu yang pusing kan. Pusing. Nah, Jadi itu kita sudah kurang sudah nama. agak ada aplikasi ini agak meringankan lah. Misalnya kalau untuk case lah itu agak meringankan. Diminta data, misalnya kirim data siapa-siapa semua. Kemudian kalau kita mau lihat data, nah, siapa semua yang dapat bantuan ini sudah terpisah semua. Ada BLTDD terpisah, kemudian BST terpisah. Nah, ini kesejahteraan sosial. Tes 1 2. Ya. Ini akan kita bacakan perjanjian surat kontrak. Pemerintah Kabupaten Perigi Motong, Kecamatan Mepanga, Desa Kota Selatan, surat perjanjian kontrak. Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran akan cita-cita luhur Desa Kota Selatan dalam melaksanakan kegiatan program desa, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Sugijo, jabatan Kepala Desa, alamat Jalan Mawar nomor Dusun 1 Desa Kota Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Desa Kota Selatan selaku Kepala Desa. Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama Arnold, jabatan Kepala Desa, alamat Desa Olobaru. Dalam hubungan ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Desa Olobaru selaku Kepala Desa. Selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua dalam kedudukan masing-masing seperti telah diterangkan di atas. Pada hari ini Sabtu tanggal 18 bulan September tahun 2021 jam 10 Wita bertempat di kantor Desa Kota Selatan dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun menyatakan telah membuat perjanjian kontrak untuk pembelian aplikasi SIMDes di Desa Kota Selatan tahun anggaran 2021 dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama sebagai berikut. Pasal 1 ayat 1, pihak kedua setuju untuk pembelian aplikasi SIMDes di Desa Kota Selatan kepada pihak pertama dengan sistem pembelian tunai. Ayat 2,
Pihak kedua dan pihak pertama telah menyepakati pembelian aplikasi SIMDes dengan ketentuan syarat, yaitu 1. Aplikasi SIMDes berlaku atau dalam penggunaan memiliki garansi selama 1 tahun. 2. Apabila aplikasi SIMDes selama penggunaan 1 tahun bermasalah dan tidak bisa digunakan sama sekali, maka biaya pembelian akan dikembalikan oleh pihak pertama. 3. Pihak pertama atas nama pemerintah Desa Kotra Selatan bertanggung jawab mendampingi penginputan data dan cara penggunaan aplikasi SIMDes secara lengkap. Pasal 2, pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat dan menandatangani surat perjanjian kontrak ini setelah terlebih dahulu pihak pertama membacakan isi perjanjian ini kepada pihak kedua dengan sejelas-jelasnya dan tidak menyatakan keberatan. Demikian surat perjanjian kontrak ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditandatangani di Desa Kotra Selatan tanggal 18 September 2021. Pihak pertama Kepala Desa Kotra Selatan atas nama Subijo. Pihak kedua Kepala Desa Ulu Baru Arnold, saksi Ketua BPD Kotra Selatan Faisal Rizal, Ketua BPD Desa Ulu Baru Dr. Andes Suharwan. Demikian yang surat perjanjian kontrak yang saya bacakan dan insya Allah akan kita tanda tangani bersama. Itu di belakang ya Pak? Di tanda tangan aja. Tanda tangan aja. Namanya hitungnya belakang aja. Ya, fisiknya aja tidak. Ya, dengan tanda tangannya. Ya. 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 Tanda tangan Tangan. dekat. Bismillah baru belakang. Dan pinggirnya ada. Jadi ini kan berat kan? Sebentar. Pak Budi. Ya. Nanti scan Pak, scan di print, insya Allah kayak seperti asli. Aduh. Iya. Itu bisa kita terapkan di dengan kegiatan desa seperti ini, Pak. Biar tidak banyak banyak ininya. Kalau biasa kalau usaha di kampung itu memang untuk bukan begini. Iya. Nah, ini kerjanya lagi, Pak. Iya. Wah, istimewa ini Pak Kades. Nah, ini paling istimewa ini. Nasi timbul ini Pak Kades. Mana dia? Ada di sana Pak Kades, silakan. Foto. Jadi Ini Kotra Selatan punya ini, unggulan ini. Ya, biar Ya, tahu semua kan. Nah, iya Pak Kades, harus begitu. menggunakan yang kas-kas yang Siapa tahu jalan-jalan ke Paris, Mas, mampir nanti. Ya. Ini kalau
perjalanan dari Korea Selatan ke ke Paris utara ke selatan. orangnya dari Paris ke selatan.